Baiklah, saya Fiantika akan mencoba mempraktekkan cara menyambungkan atau menghubungkan kabelan. Pertama di sini ada kabelan dan kita potong terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita buka terlebih dahulu kabelan yang terlilit. Lalu setelah itu kita susun dari warna oranye putih, terus orange, lalu hijau putih, lalu biru, lalu biru. Setelah itu biru putih, lalu hijau, lalu putih coklat, dan selanjutnya coklat. Setelah itu kita luruskan terlebih dahulu dan kita potong agak pendek. Oke, lalu selanjutnya kita hubungkan kabelan ke RJ45. Kita masukkan kabelnya. Lalu pastikan kabelannya masuk ke pin-pin yang ada di dalam RJ45. Kembali kabel. Lalu kita ambil dan kita ulang ke sebelah kabelannya lagi sama. Setelah itu kita potong kembali. Dan kita susun. Sebelumnya kita buka dulu. Lalu setelah dibuka kita susun dari warna putih orange, lalu orange, lalu putih hijau, lalu biru, lalu putih biru, lalu hijau, putih coklat, dan coklat. Kita luruskan terlebih dahulu. Lalu setelah lurus kita potong. Kurang. Oke. Lalu setelah lurus kita hubungkan ke RJ45. Kita pastikan pinnya masuk semua. Lalu kita kerinting. Setelah itu kita tes. Kalau segini lagi di temponya. Coba cek dia. Kita hidupkan. Bisa. Baik, di sini ada menu network. Kita pilih properties.
Di sini kita pilih change adapter settings, lalu di sini Ethernet. Kita pilih properties. Di sini ada internet protocol version. Lalu muncul seperti ini, kita pilih use the following IP address. Kita inputkan IP addressnya 192.168.1.19. Lalu subnet masknya kita klik saja, lalu di OK kan. Ini OK kan? Ya, kita pindah ke laptop kedua. Di sini kita masukin IP addressnya 192.168.1 karena di sini di laptop pertama itu 19 IP addressnya dan di laptop kedua kita isi 20. Dan di sini subnet masknya kita klik saja, maka otomatis akan keluar dan kita OK kan. Lalu di sini kita OK kan juga. Setelah kita bikinkan IP addressnya, kita masuk ke CMD untuk membuatkan setelah kita bikinkan IP addressnya, kita pergi ke CMD untuk menghubungkan. Dan di sini kita pilih Windows R, lalu kita open CMD-nya, lalu di OK kan. Kita ping dengan IP address 192.168.1.19 karena laptop pertama tadi 19. Kita enter. Dan di sini akan muncul seperti ini, tandanya berhasil. Dan kita pindah ke laptop kedua. Di sini kita akan ngeping lagi. .192.168.1 karena di laptop kedua itu IP addressnya 20. Kita ketikkan 20 lalu kita enter. Dan di sini sudah berhasil. Lalu kita close terlebih dahulu dan selanjutnya kita sharing data. Saya akan sharing data, misalnya foto keyboard ini. Lalu kita pilih menu share di sini, kita specific people. Lalu kita pilih everyone, lalu kita add. Dan di sini di read kita klik kanan, kita pilih read write, lalu kita share. Ini kita next saja, lalu ini kita done. Dan selanjutnya kita akan lihat sharing datanya di laptop kedua. Karena ini laptop kedua desktop namanya KGE S4CK itu tadi di laptop pertama, kita lihat di sini users, lalu kita lihat di Asusnya picture. Nah, di sini sudah muncul sharing data yang saya sharing tadi. Dan jika ingin sharing data dari laptop kedua ke laptop pertama, caranya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di depan saya sudah ada CPU. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada pada CPU dan fungsinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada pada CPU. Yang pertama itu ada motherboard. Di sini ada motherboard. Motherboard ini berfungsi untuk menghubungkan semua komponen yang ada di dalam CPU, baik itu power supply, hard disk, RAM, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu ada hard disk, letaknya di sini. Hard disk itu berfungsi untuk menyimpan file, baik itu data atau dokumen virtual. Lalu yang ketiga itu ada kabel SATA. Yang merah ini adalah kabel SATA, di mana kabel SATA ini menghubungkan antara hard disk dengan motherboard di sini. Ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat atau sebagai perangkat penyimpanan seperti CD-ROM, DVD-ROM, dan CD-RW. Lalu
Yang keempat ada kabel power supply. Di sini kabel power supply ini untuk menghubungkan antara power supply dengan motherboard. Power supply sendiri di sini berfungsi untuk mengatur tegangan atau memberi sumber daya terutama pada motherboard, kipas, dan hard disk maupun komponen lainnya. Dan selanjutnya ini ada heatsink, dimana heatsink ini letaknya di atas dari prosesor. Kipas heatsink ini berfungsi untuk mendinginkan prosesor. Selanjutnya ada slot PCI. Di sini ada 4 slot. Ini adalah slot PCI yang digunakan. Lalu ada slot SATA. Di sini ada slot SATA. Ini adalah slot SATA. Slot SATA ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat hard disk ini ke komputer. Ini adalah prosesor, di mana prosesor ini merupakan sebuah otak dari komputer, karena setiap data yang akan diproses akan selalu melewati prosesor. Dan yang ini adalah thermapaste, yang warna abu-abu adalah thermapaste. Thermapaste ini berfungsi untuk menyalurkan panas dari prosesor ke heatsink ini. Lalu selanjutnya di sini ada NOT bridge. NOT bridge ini berfungsi untuk menghubungkan CPU ke sistem memori dan ke short bridge. Di sini ada short bridge. Short bridge ini berfungsi untuk mengendalikan atau menangani komunikasi antara CPU, RAM, PCI Express, dan short bridge. Lalu di sini ada CMOS. Sini ada CMOS. CMOS ini berfungsi untuk memberi pengaturan waktu, tanggal, dan yang lainnya sehingga bisa tetap tersimpan sekalipun komputer dimatikan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan komponen selanjutnya, komponen input output. Di sini yang pertama ada audio jacks. Yang pertama warna biru ini berfungsi untuk menghubungkan sound card, dan yang kedua ini untuk headphones, dan yang ketiga ini untuk mikrofon. Lalu selanjutnya di sini ada pot LAN, berfungsi untuk menghubungkan kabel LAN. Dan yang ketiga ini adalah USB, adalah perangkat penghubung. Dan yang biru ini adalah VGA card atau VGA card ini berfungsi untuk mengolah dan menerjemahkan data grafis, contohnya itu proyektor. Dan selanjutnya di sini ada serial port. Serial port ini jarang digunakan. Dan yang terakhir di sini ada input output yang warna hijau dan warna ungu ini berfungsi untuk menghubungkan mouse dan keyboard. Baik, di sini di depan saya sudah ada komputer sebagai servernya, dan di sini ada laptop kedua. Baik, untuk cara pertama di menu network ini kita klik kanan, lalu kita klik properties, lalu kita pilih change adapter settings, lalu kita pilih Ethernet, klik 2 kali, lalu kita pilih properties, lalu setelah muncul Ethernet properties ini kita pilih TCP-nya. Setelah muncul TCP-nya, kita pilih use the following IP address. IP address-nya kita isi 192.168.1.1
1.1.1 dan subnet masknya kita klik saja, maka otomatis dia akan keluar. Lalu kita oke kan, ini oke kan, dan ini di close. Lalu kita ke laptop kedua. Di sini caranya sama. Di network kita pilih properties, lalu kita pilih change adapter, lalu Ethernet ini kita klik kanan, lalu properties. Di sini TCP-nya. Setelah muncul TCP ini, kita pilih use the following IP address, lalu IP address-nya kita isi dengan 192.168.1.2. Karena di komputer pertama itu tadi IP address-nya di ujungnya 1, dan di laptop kedua saya buatkan IP address-nya 2. Dan setelah itu subnet mask-nya kita klik saja, maka otomatis akan keluar. Lalu kita oke kan, dan ini kita oke kan, dan kita close dulu untuk mengecek apakah dia sudah tersambung. Kita klik CMD di sini, lalu kita ping untuk servernya atau komputer pertama. Jadi IP-nya kita masukin 192.168.1.1. Kita enter. Bukan .1.2 ya? Jika muncul seperti ini, maka sudah berhasil. Dan kita ke komputer pertama atau ke servernya. Kita klik lagi Windows R, kita klik CMD, lalu kita oke kan atau enter. Kita ping IP address atau laptop kedua dengan IP address 192.168.1.2. Kita enter. Nah, di sini sudah berhasil. Lalu di servernya atau di komputer pertama, di sini kita cari control panel. Lalu kita pilih hardware and sound. Lalu kita pilih device and printer. Di sini ada Epson yang sudah terchecklist atau printer. Lalu kita klik kanan, kita pilih printer properties. Lalu di sini kita pilih sharing. Di sini kita pilih change sharing options. Lalu di sini otomatis akan keluar nama dari printer tersebut, yaitu Epson L360 series copy 1. Lalu di sini kita oke kan. Lalu kita ke komputer atau laptop kedua. Di sini kita ketikkan Windows R lagi. Lalu kita masukkan atau kita ketikkan lagi garis miring IP dari servernya 192.168.1.1. Lalu kita oke kan. Dan sini otomatis nama printernya akan muncul, Epson L360 series. Nah, di sini kita sudah bisa ngeprint dokumen. Lalu selanjutnya kita akan print dokumennya. Kita buka dulu Microsoft Word. Di sini misalnya saya akan tuliskan printer. Nah, di sini kita bisa pilih file, lalu atau kita langsung ketik saja Ctrl P, dan kita pilih di sini Epson L360 series. Kita pastikan di sini sudah tercantum IP server komputer pertama tadi. Lalu setelah ready atau Epson L360 ini terchecklist, kita printkan. Kita pastikan printernya sudah ready ya. Lalu kita printkan.